Pencairan dua bantuan di KKS yakni PKH dan BPNT September-Oktober 2024 hampir rampung 100%. Giliran pencairan dua bansos di kantor pos terpantau cair mulai hari ini. Bagi yang belum dapat undangan silakan tunggu giliran undangan akan diantarkan oleh petugas pos. Kemudian selain bansos PKH BPNT yang cair di KKS dan bansos yang cair di PT Pos, ada 3 bansos lainnya yang dicairkan di pertengahan bulan Oktober hingga akhir Oktober. Nah, bagi teman-teman yang ingin mencari tahu perkembangan penyaluran bansos di pekan ini, simak info lengkapnya. Saya akan segera kembali setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua teman-teman, alhamdulillah di pertengahan bulan Oktober ini ada banyak bantuan sosial yang disalurkan dan puncak-puncaknya proses penyaluran bantuan sosial pemerintah. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan update penting mengenai bantuan sosial atau bansos yang dicairkan pada bulan Oktober ini. Nah, bagi teman-teman yang tercatat sebagai penerima aktif bantuan sosial, tentunya selalu ingin mengetahui perkembangan pencairan bansos seperti PKH, program sembako, dan bantuan pangan. Tentunya informasi penyaluran bansos ini sangat penting bagi teman-teman, terutama para keluarga penerima manfaat atau KPM yang aktif sebagai keluarga penerima program Keluarga Harapan atau PKH, program sembako BPNT, dan bantuan pangan dari pemerintah. Sebagaimana kita ketahui bersama, pencairan PKH dan BPNT bulan September-Oktober 2024 puncak-puncaknya dicairkan di kartu KKS. Dari laporan terakhir yang kami terima pertanggal 14 Oktober 2024, proses pencairan bansos PKH dan BPNT untuk alokasi September dan Oktober sudah mencapai di atas 90%. Ini berarti mayoritas KPM sudah menerima bantuan mereka, baik KKS, Bank BRI, BNI maupun Bank BSI. Berarti ada sekitar 10% KPM yang bantuannya belum cair hingga saat ini dikarenakan masih proses SP2D di pusat. Dan bagi KPM yang sudah menerima bantuan, penting untuk menggunakan dana tersebut dengan bijak sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk bantuan PKH gunakan sesuai dengan komponen yang diterima seperti pendidikan anak, kesehatan ibu hamil atau lansia. Sementara untuk bantuan BPNT pastikan untuk memenuhi kebutuhan pangan seperti beras, protein hewani, nabati, vitamin dan mineral. Dan larangan dari kementerian untuk tidak digunakan dana bansosnya untuk hal-hal yang tidak penting seperti membeli minuman keras ataupun judi online, karena ini tentu melanggar ketentuan program bansos. Kemudian teman-teman, informasi mengenai penyaluran dua bantuan sosial di kantor pos yang mulai diedarkan undangannya, yaitu yang pertama bantuan CBP atau cadangan beras pemerintah. Nah, bantuan ini disalurkan melalui PT Pos Indonesia dan juga melalui transporter kepada 22 juta KPM yang tercatat dalam data P3KE atau Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem. Bantuan ini diberikan untuk mengatasi kerawanan pangan dan bertujuan untuk membantu keluarga-keluarga yang masuk dalam kategori miskin ekstrem. Nah, untuk penyaluran bantuan ini diberikan untuk alokasi bulan Oktober 2024 dan penerima berkesempatan mendapatkan bantuan kembali di bulan Desember 2024 nantinya. PT Pos memastikan bahwa undangan ini akan dikirim secara bertahap sehingga bagi yang belum menerima undangan diharapkan untuk bersabar. Selain itu, bantuan ini juga mencakup program tambahan berupa beras alokasi bulan Agustus, bulan Oktober, dan bulan Desember yang akan didistribusikan langsung kepada KPM. Selain disalurkan di PT Pos Indonesia, bantuan beras 10 kg juga disalurkan melalui Balai Desa dan Kelurahan. Kemudian bantuan yang kedua teman-teman, bantuan CPP, penyaluran cadangan bantuan CPP daging ayam dan telur disalurkan oleh kantor pos. Bantuan pangan telur, ayam, dan daging ayam ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat dan mengupayakan penurunan angka stunting. Hal ini tentunya tidak terlepas dari upaya untuk mewujudkan individu yang sehat, aktif, dan produktif, menekan angka stunting, dan mengurangi tingkat rawan pangan dan gizi di Indonesia.
Untuk penanganan stunting bagi 1,5 juta KPM yaitu bantuan telur dan daging ayam untuk keluarga rentan stunting. Nah, bantuan ini ditujukan untuk membantu keluarga yang terdata dalam program stunting dan diberikan secara bertahap. Namun tidak semua penerima PKH dan juga penerima BPNT ini mendapatkan bantuan ini karena program ini bersifat selektif hanya untuk keluarga dengan kebutuhan khusus. Nah, meskipun begitu, pemerintah memastikan bahwa penyaluran bantuan stunting akan terus dilanjutkan dan diharapkan dapat menjangkau lebih banyak keluarga di masa-masa yang mendatang. Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk tetap mengatasi masalah stunting dan memastikan tentunya kecukupan gizi bagi keluarga yang membutuhkan. Nah, selain bantuan PKH, BPNT September Oktober dan bantuan CBP dan CPP Oktober, pemerintah juga menyalurkan 3 bantuan sosial lainnya yang dicairkan hingga akhir bulan Oktober ini, yaitu yang pertama BLT Dana Desa. Nah, BLT Dana Desa juga menjadi bansos yang cair pada bulan Oktober 2024. Sesuai dengan namanya, BLT ini bersumber dari dana desa yang diberikan pemerintah kepada setiap desa. Setiap KPM akan menerima BLT Dana Desa 2024 sebesar Rp300.000 per bulan. Waktu dan mekanisme penyaluran BLT Dana Desa 2024 itu menyesuaikan pihak desa. Ada yang per 1 bulan hingga per 3 bulan sekali. Nah, bagi yang cair per 1 bulan sekali berarti bulan Oktober ini adalah untuk pencairan tahap ke-10 periode Oktober sebesar Rp300.000. Kemudian bansos yang kedua teman-teman ada bantuan KIP PIP Kemdikbud. Program Indonesia Pintar yang sering disingkat dengan PIP adalah salah satu bentuk bantuan sosial atau bansos yang masih disalurkan pada bulan Oktober tahun 2024. Bantuan program Indonesia Pintar atau bantuan PIP ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah Indonesia untuk tetap mendukung anak-anak usia sekolah dari keluarga yang kurang mampu agar tetap dapat mengakses pendidikan. Nah, pencairan program Indonesia Pintar atau pencairan PIP pada bulan Oktober memasuki penyaluran tahap ketiga, dicairkan mulai dari bulan Oktober hingga bulan Desember. Nah, pada tahap 3 ini bantuan tidak akan diberikan kepada siswa yang sudah menerima BLT KIP pada tahap 1 atau 2 karena saldo program Indonesia Pintar atau saldo PIP hanya dicairkan 1 kali dalam setahunnya. Kemudian yang tak kalah pentingnya teman-teman adalah bansos yang ketiga yaitu bansos PBI. Nah, banyak yang tidak menyadari bahwa biaya kesehatan gratis dari pemerintah adalah salah satu bansos. Bansos di bidang kesehatan ini disebut dengan bansos PBIJK, singkatan dari Bantuan Sosial Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Artinya, bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah ini ditujukan untuk bidang kesehatan sesuai dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Bansos PBIJK hanya diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dan tentunya fakir miskin. Nantinya penerima bansos ini akan mendapatkan bantuan berupa layanan BPJS Kesehatan secara cuma-cuma. Nah, untuk iurannya itu semua akan ditanggung oleh pemerintah. Perlu diketahui ya teman-teman bahwa bantuan ini, bantuan PBIJK tidak diterima langsung oleh penerima, namun akan dibayarkan pemerintah kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Nah, dengan begitu masyarakat tinggal menggunakan fasilitas kesehatan secara gratis. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman untuk informasi hari ini. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.